Lalu di sini ada klasifikasi bahan kimia menurut volatilisasinya atau volatilitasnya, yaitu yang pertama dia ada volatil atau mudah menguap. Nah, bahan kimia yang jika berada dalam atmosfer normal suhu antara 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer ya, itu memiliki sifat yang mudah menguap. Nah, contoh dari si kimia volatil ini ada kloroform, benzen, selen, dan toluene ya. Lalu yang kedua itu ada non volatil atau tidak mudah menguap. Nah, itu adalah bahan kimia yang jika berada dalam keadaan atmosfer normal yaitu sekitar suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer itu memiliki sifat tidak mudah menguap, dan jika diperlukan penguapan akan membutuhkan pemanasan. Jadi dia harus dipanasin dulu baru menguap ya. Nah, contoh dari bahan kimia non volatil itu adalah air. Ya, jadi air itu termasuk bahan kimia. Lalu berikutnya ada klasifikasi bahan kimia menurut lama atau waktu timbulnya gejala. Yang pertama itu akut ya. Nah, adalah bahan kimia yang jika memapar dan masuk ke dalam tubuh manusia akan menimbulkan efek yang terjadi pada pemajanan dan bahan kimia dalam waktu singkat. Misalnya itu kurang dari 2 minggu ya pada kadar yang tinggi. Lalu juga itu selain akut dia ada sifatnya kronik, yaitu adalah bahan kimia yang jika memapar dan masuk dalam tubuh manusia akan menimbulkan efek yang timbul setelah pemajanan berulang selama 3 bulan atau lebih. Jadi ini jangka waktu yang lebih lama gitu ya. Lalu di sini kita akan bahas tentang klasifikasi bahan kimia menurut sifat toksiknya atau sifat keracunannya ya. Yaitu antara bahan kimia yang satu dengan bahan kimia yang lain dapat berinteraksi atau saling menimbulkan pengaruh satu dengan yang lain. Nah, efek terjadi itu ada beberapa hal ini ya. Ada sekitar 4 efeknya ya. Kita bahas langsung aja. Yang pertama itu ada efek aditif, yaitu bahan kimia yang saling berinteraksi dan menimbulkan pengaruh yang saling memperkuat akibat adanya gabungan dari dua bahan kimia atau lebih. Nah, pengaruh buruk nih yang terjadi adalah penyebelahan dari efek dari masing-masing bahan kimia. Jadi ini sifatnya itu aditif, ini ketergantungan atau kecanduan sifatnya gitu ya. Jadi dia sudah saling terus membutuhkan gitu ya. Lalu dari yang kedua itu ada efeknya sinergi, yaitu suatu keadaan di mana bahan kimia yang saling berinteraksi dan menimbulkan pengaruh tertentu di mana pengaruh kombinasi dari dua bahan kimia tersebut jauh lebih besar dari jumlah masing-masing efek bahan kimia tersebut. Nah, sebagai contoh ini ya, karbon tetrafluorida dan etanol keduanya bersifat racun terhadap hati. Tapi bila seorang keracunan kedua zat tersebut, secara bersamaan akan terjadi kerusakan hati yang lebih parah. Jadi ini sudah terkena satu bahan kimia, datang lagi bahan kimia yang lainnya tercampur kedua-duanya, akhirnya apa? Membuat lebih parah si hati tersebut ya, jadi lebih keracunan lagi. Karena apa? Kedua bahan yang bertemu tadi itu akan mengakibatkan efek yang lebih berbahaya lagi. Kenapa? Mereka sudah bereaksi bersinergi, akhirnya apa? Bergabung membentuk suatu kerusakan yang lebih parah lagi. Yang ketiga itu ada efek potensial, yaitu suatu keadaan di mana bahan kimia yang saling berinteraksi dan menimbulkan pengaruh tertentu, di mana apabila suatu bahan kimia tertentu yang seharusnya tidak memiliki efek racun pada tubuh manusia berinteraksi dengan bahan kimia lain, maka akan mengakibatkan bahan kimia lain tersebut menjadi lebih toksik dibanding jika tidak ada interaksi antar keduanya. Nah, berarti jika dia bertemu ya atau saling berinteraksi itu menimbulkan pengaruh yang seharusnya tidak ada gitu, jadi membentuk efek baru gitu ya. Awalnya tuh sebenarnya misalnya efeknya hanya iritasi itu, ternyata setelah dia bergabung dengan bahan lain efeknya adalah membuat kita bisa menjadi kanker dong. Ternyata gitu ya contohnya, dia membentuk suatu efek baru dari gabungan dua atau lebih bahan. Lalu yang keempat itu ada namanya efek antagonis, yakni suatu keadaan di mana bahan kimia yang saling berinteraksi dan menimbulkan pengaruh tertentu, di mana apabila dua bahan kimia dipertemukan bersamaan, maka bahan kimia yang satunya akan melawan efek bahan kimia yang lain. Nah, jadi dia akan saling berlawanan ya, dia saling berebutan atau saling merusak, saling bertarung di dalam suatu media gitu. Jadi dia tidak bisa berdampingan gitu ya, saling berlawanan. Di sini kita akan mengenal bahaya dari bahan kimia. Apa aja sih? Nah, bahan kimia di tempat kerja dapat diidentifikasi melalui beberapa tahap nih. Kita bisa lihatnya. Yang pertama itu namanya adalah survei pendahuluan. Ini dilakukan untuk mengenali bahan kimia yang ada pada tempat kerja dan hasilnya digunakan untuk melakukan perencanaan, evaluasi risiko, bahaya serta tindak lanjutnya. Nah, survei pendahuluan biasanya menggunakan sebuah checklist di mana di dalamnya terdapat data yang berisi. Di situ ada nama materialnya, bahan bakunya, dan bahan sampingannya, jenis bahan kimia, dan bahan lain yang kemungkinan beracun, identifikasi penggunaan bahan kimia, rekap jumlah pekerja yang terpajan atau terpapar, dan cara pengendalian bahan kimia yang memungkinkan
yang kemungkinan beracun gitu ya, bahan kimia yang kemungkinan beracun. Lalu yang kedua itu dia dengan cara mengenal proses produksinya, dilakukan dengan mempelajari seluruh alur proses produksi dari tahap awal sampai akhir, mempelajari sumber bahan kimia dan keluhan kesehatan akibat paparan bahan kimia tersebut yang dirasakan oleh pekerja. Dia menggunakan panca indera untuk mengidentifikasi bahaya seperti mengenal baunya, ini bau yang timbul yang muncul gitu ya, merasa pedih di mata atau dia ada kontak dengan mata gitu ya. Lalu rangsangan batuk atau dia sengaja batuk, tidak sengaja batuk atau merasa gatal di tenggorokannya dan sebagainya gitu ya. Nah, selain itu informasi dari supervisor atau kepala bagian produksi sangat diperlukan untuk membantu mengenali alur proses produksi secara lengkap. Nah, yang ketiga itu dengan cara mempelajari MSDS-nya atau Material Safety Data Sheet-nya, yaitu adalah lembar data bahan kimia, yaitu suatu dokumen teknik yang berisi seluruh informasi yang dibutuhkan mengenai bahan kimia tertentu. Nah, MSDS ini memiliki informasi tentang komposisi, ada karakteristik di dalamnya, ada bahaya fisik dan potensial bahaya kesehatan serta cara penanganan dan penyimpanan bahan yang aman. Nah, tindakan pertolongan pertama nih dan prosedur khusus lainnya. Jadi dalamnya tuh lengkap banget ya dalam SDS ini. Bagaimana cara kita mengelola, menggunakannya, bahkan supaya penanganan jika terjadi tindakan yang berbahaya gitu ya. Nah, karena MSDS ini sangat panjang dan perlu waktu untuk membaca secara lengkap, biasanya bahan kimia juga dilengkapi dengan label bahaya yang ditempel pada kemasan bahan kimia di tempat kerja tersebut. Jadi ada labelnya ya. Jadi dia orang bisa tahu dengan membacanya, dengan ada petunjuk baik itu berupa simbol, gambar maupun tulisan ya. Cara masuk si bahan kimia tadi ke dalam tubuh. Ini ada bahan kimia masuk dan diabsorpsi ke dalam tubuh ada 4 cara ya. Kita langsung aja bahas. Yang pertama itu namanya inhalasi atau dari pernapasan ya. Nah, sebagian besar bahan kimia masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan. Saluran napas dibagi menjadi 2, yaitu conductive airway atau dari hidung, tenggorokan, trakea, terminal bronchial ya, jadi bagian atas itu ya. Dan respiratory airways yaitu mulai melalui respiratory bronchioli dan sampai dengan alveoli. Lalu conductive airways memiliki fungsi menghantarkan udara pernapasan. Jalur ini dilengkapi dengan silia dan mukosa. Nah, respiratory airways memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran gas. Jalur ini memiliki dinding penampang yang sangat tipis. Gas-gas yang bersifat iritan dan mudah larut dalam air akan menyebabkan iritasi pada dinding mukosa saluran pernapasan bagian atas dan memiliki efek iritasi yang bersifat akut yang terjadi karena atau segera setelah menghirup gas iritan tersebut. Dan sedangkan paparan gas yang tidak mudah larut dalam air akan menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan bagian bawah. Nah, sedangkan paparan yang gas yang larut dalam lemak seperti karbon disulfida, hidrokarbon, elevati, dan aromatik yang mudah menguap melalui inhalasi akan diserap oleh pembuluh darah di sekitar alveoli yang kemudian diangkut ke jaringan lemak yang mempunyai afinitas khusus terhadap lemak. Nah, dari penimbunan partikel ini nih, dalam paru-paru dipenuhi oleh inersia gravitasi dan gerak bronchioli atau gerak bron tadi ya, bronkitisnya. Nah, kekuatan toksik dari gas yang masuk akan meningkat apabila bahan tersebut diabsorpsi oleh partikel-partikel yang berukuran kecil. Itu panjang ya tadi penjelasan. Yang kedua itu bahan kimia itu masuk melalui kulit. Nah, pada saat kulit bersentuhan dengan bahan kimia, maka yang terjadi adalah kulit khususnya pada lemak dan keringat gitu ya, yang berfungsi sebagai barrier utama kontak dengan bahan kimia akan bereaksi dan menimbulkan iritasi lokal pada permukaan kulit. Misalnya nih ada asam dan basa kuat serta pelarut organik. Nah, bahan kimia tersebut kemungkinan atau kemudian menembus kulit dan menyebabkan sensitisasi pada kulit seperti contohnya ada formaldehid, nikel dan kromat ya. Nah, bahan kimia akan menembus kulit dan masuk ke dalam aliran darah yang selanjutnya akan menyebabkan efek sistemik, jadi udah masuk ke dalam aliran darah ya. Karena dia udah menembus si kulit. Lalu cara masuk ketiga itu melalui pencernaan, yaitu tenaga kerja dapat terpajan bahan kimia toksik melalui mulut dan saluran cerna, misalnya nih karena makanan yang terkontaminasi, makanannya tidak bersih gitu ya, atau tidak sengaja terpapar bahan kimia dan makan yang terkontaminasi. Nah, setelah bahan kimia yang masuk tubuh keluar dari sistem gastrointestinal kita dan masuk ke dalam sistem peredaran darah, bahan kimia yang bersifat toksik tersebut akan menuju ke hati untuk selanjutnya mengalami proses metabolisme. Nah, degradasi dan detoksifikasi
Di sini ada detoksifikasi, yaitu merupakan mekanisme pertahanan tubuh di mana bahan racun yang disimpan di hati dikonversi atau dirubah menjadi bahan yang tidak beracun, dialirkan menuju ke ginjal melalui sistem peredaran darah dan diekskresi keluar tubuh melalui sistem urin. Berarti di sini hati ini akan bekerja secara kuat atau secara keras gitu ya untuk menyerap atau mengubah si racun tadi supaya tidak berbahaya bagi tubuh. Makanya si hati ini bisa suatu waktu itu bisa rusak jika terpapar racun yang berlebihan. Nah, tempat itu bahan kimia bisa masuk dengan cara diinjeksi, yaitu bahan kimia dapat masuk dalam tubuh melalui injeksi atau disuntik gitu ya, langsung masuk ke dalam sistem peredaran darah, kulit dan otot. Ini secara sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Mungkin ada kecelakaan di tempat kerja, dia tidak sengaja menyentuh atau dia menabrak misalnya jarum suntik yang ternyata dalamnya ada bahan kimia, sehingga bahan kimia itu masuk ke dalam tubuhnya secara langsung terinjeksi gitu ya. Dalam toksisitasnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Nah, toksisitas itu suatu bahan kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ini ada sifat fisiknya. Contoh dari sifat fisik itu mengenai tingkat toksisitas bahan. Misalnya pada timah hitam yang jika berada dalam bentuk fume akan menimbulkan efek toksik yang lebih besar dibandingkan efek toksik dari bentuk debunya. Larutan yang bertekanan uap tinggi, misalnya nih ada benzena ya, akan jauh lebih toksik jika dibandingkan dengan larutan yang memiliki tekanan uap rendah. Contohnya toluena ya. Nah, lalu itu ada sifat kimia. Yang termasuk sifat kimia suatu bahan adalah jenis senyawa, besar molekul, konsentrasi dan daya larutnya. Nah, sebagai contoh nih ya, sifat kimia suatu bahan kimia mempunyai kemampuan toksiknya adalah pada gas yang mudah larut dalam air. Misalnya ini ada amonia atau sulfur dioksida. Bila terhirup walaupun dalam dosis rendah akan mengiritasi saluran pernapasan atas. Nah, sedangkan gas yang tidak mudah larut dalam air, contohnya ada nitrogen dioksida dan ozon, ini dapat mencapai alveoli, jadi bisa mengurai sampai ke saluran napas ya. Lalu yang ketiga namanya port d'entrée, yaitu cara atau jalur masuk ke dalam tubuhnya. Jadi gimana sih caranya dia masuk ya? Tadi ya melalui suntik, sentuhan mata, kulit dan lain-lain ya. Airway satu jalannya gimana? Lalu yang ketiga ada faktor individu seperti usia, jenis kelamin, ras, status gizi, status kesehatan, fotogenetik, dan kebiasaan seperti merokok dan minuman keras. Nah, perokok berat ini akan lebih mudah terpengaruh oleh efek karsinogenik atau mudah terkena kanker gitu ya. Misalnya dia ini ada efek karsinogenik asbestos dibandingkan dengan yang tidak merokok, jadi mereka mudah terpapar atau mudah bereaksi terhadap benda-benda asbes gitu ya. Nah, sedangkan orang yang mengkonsumsi alkohol yang berlebihan akan memiliki tingkat kemampuan detoksifikasi timah hitam dan pestisida yang lebih rendah. Jadi mereka ini sudah mudah keracunan, orang bilangnya kalau misalnya terkena pestisida, jadi mereka udah tidak resisten atau tidak bisa mempertahankan tubuhnya secara kuat lagi terhadap racun-racun maupun timah hitam maupun pestisida gitu ya. Tentunya ada bahaya, ada pengendalian, tentunya ada peraturan pemerintahnya ya. Bisa ada peraturan pemerintah dan standar internasionalnya. Yang pertama kita akan bahas itu adalah Occupation Safety and Health ACT, yaitu dibangun tahun 1970 oleh OSHA atau Occupation Safety and Health Administration ya. Ini OSHA ini suatu organisasi dari bidang K3 atau kesehatan keselamatan kerja ya. Nah, OSHA ini memonitor kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, menetapkan standar untuk pekerja yang terpapar bahan kimia atau Permissible Exposure Level atau PEOS ya, dan memonitor prosedur tersebut. Nah, selain itu OSHA ini melakukan riset, menyediakan informasi, studi, dan training tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, pada tahun 1983, OSHA mengeluarkan standar 29 CFR 1910 1200 itu ya kodenya, yang merupakan standar kimia di tempat kerja. Nah, OSHA mengadaptasi standar federal yaitu dari TLV tahun 1968 tentang paparan bahan kimia industri dari American Conference and Governmental Industry Hygienist itu atau disingkat ACGIH ya. Jadi ini dari luar negeri, dari secara internasional.